Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Tadi terbatas oleh waktu ya, jadi kita lanjutkan lagi, yaitu sekarang kegiatan konsumsi. Bahwa yang sudah dipelajarin sebelum-sebelumnya, bahwa kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi? Kegiatan mengurangi atau memakai atau menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengurangi nilai guna. Nah, ada 10 faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama penghasilan. Semakin banyak penghasilan, tentunya yang dikonsumsi adalah barang-barang yang berkualitas. Semakin kecil penghasilan, yang dikonsumsi adalah barang-barang sesuai dengan uang yang dimilikinya. Yang berikutnya harga barang. Harga barang mahal tentunya orang-orang yang penghasilan pas-pasan tidak akan kebeli. Tapi kalau yang berpenghasilan tinggi, berapapun harganya, pasti barang itu akan dibeli sesuai dengan harganya. Ya. Contoh perumahan Harapan Indah 2 adalah perumahan elit, yaitu harganya mahal tentunya. Otomatis yang tinggal di sana adalah orang-orang yang tentunya orang-orang yang berlebihan duit atau duitnya cukup banyak, sehingga harga mahal pun mereka beli. Beda dengan di kayak di apa namanya, mohon maaf ya, yang tinggal di kapling-kapling, yang tinggal di perumahan Pondok Ungu misalkan ya, sektor 5, itu harga rumahnya kan lebih murah kan ya, dibandingkan yang di Harapan Indah 2 atau mungkin di Sumarekon ya. Sumarekon juga harganya termasuk tinggi-tinggi, atau di Pondok Indah ya. Ada yang namanya perumahan kan tentunya ngikutin daripada penghasilannya. Yang penghasilan tinggi tentunya beli rumah yang tinggi juga. Penghasilan rendah ya sesuai dengan penghasilannya. Kayak sekolah seperti kayak Al-Azhar, tentunya orang tua yang penghasilannya tinggi, harganya kan mahal di Al-Azhar. Tentunya yang berpenghasilannya kecil ya sekolah menyesuaikan dengan penghasilannya. Yang berikutnya ketersediaan barang atau barangnya ada atau tidaknya. Terus yang kedua jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsinya semakin banyak. Semakin sedikit anggota keluarganya, tingkat konsumsinya semakin sedikit. Kemudian sikap hidup, ya, sikap hidup atau gaya hidup, ya. Orang kadang-kadang yang penghasilan kecil tapi hidupnya glamor, ya. Utang sana utang sini demi mendapatkan suatu barang yang harganya mahal. Contoh gini. Orang hidup penghasilannya pas-pasan, hidupnya ngontrak, tapi dia punya mobil. Ya, tuh sekarang tuh apa? Untuk gaya hidup. Ya, ada juga sih buat sekarang kalau mobil buat usaha ya sekarang ya. Lanjut, harapan perubahan harga di masa depan. Contoh gini, membeli emas sekarang lagi murah nih, dibeli. Nanti pas lagi mahal dijual kembali. Ya, harapannya apa? Dengan harga mahal dia akan menjual kembali. Tuh. Terus pembagian pendapatan di masyarakat. Kadang-kadang seperti kayak sekarang ini nih, banyak kadang-kadang bantuan dari pemerintah beras, ya, sembako, itu kan pembagian, ya, yang didapat dari pemerintah. Terus kemudian struktur pajak. Kadang-kadang orang itu tidak mau beli barang karena kalau sudah dibeli barang itu akan mendapatkan pajak yang sangat tinggi. Tentunya kalau orang yang mau beli, orang mikir-mikir dulu, tuh. Mikir membeli barang karena pajaknya tinggi. Kemudian lingkungan. Kadang-kadang membeli barang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tetangganya beli itu kulkas, ikut beli kulkas. Tetangganya beli sepeda, ikut beli sepeda. Tetangganya beli motor, ikut beli motor, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah merupakan kelas sosial. Ya, tadi kelas sosial contohnya bagi orang-orang yang penghasilan tinggi, tentunya yang dikonsumsi, yang dimiliki adalah barang-barang yang berkualitas tinggi. Berpenghasilan kecil atau pas-pasan, tentunya yang dikonsumsi juga sesuai dengan pendapatannya. Orang-orang yang tinggal di Sumarekon tentunya orang-orang yang berpenghasilan besar, otomatis kelas sosialnya kelas sosial tinggi. Ya, orang-orang yang sekolah di Al-Azhar adalah orang-orang yang mungkin penghasilannya juga cukup tinggi. Lihat. Tujuan konsumsi, bahwa kalian mengkonsumsi atau menggunakan barang memiliki tujuan tertentu.
Ya. Yang pertama, bahwa tujuan konsumsi mengurangi nilai guna barang dan jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ya, kalau mengurangi ya tadi membeli mobil, kan lama-lama nilainya berkurang, ya kan? Menghabiskan nilai guna barang berarti ya dimakan, ya. Memuaskan kebutuhan secara fisik, kadang-kadang beli baju yang mahal gitu kan, beli HP yang mahal, puas kalau kita menggunakan barang-barang yang branded atau barang-barang yang bermerek. Terus yang berikutnya memuaskan kebutuhan rohani, contoh ya, seorang muslim beli baju muslimnya yang mahal gitu kan, beli sajadah juga yang mahal, kita akan puas ya. Apalagi kalau kita seorang muslim yang tahu ya, dengan ibadah menggunakan baju yang mahal sesuai dengan kemampuan tentunya ya, sajadah yang bagus, ya kita ibadahnya akan lebih nyaman, di baju dipakainya adem, sajadah dipakainya empuk gitu kan, sesuai dengan kebutuhan rohani. Perilaku konsumen, bahwa perilaku konsumen itu ada konsumen yang rasional, ada konsumen yang irasional. Yang rasional artinya yang masuk akal, yang irasional berarti tidak masuk akal. Penghasilan kecil, beli yang harganya mahal, sampai utang di sono sini, akhirnya barangnya kesita gara-gara tidak bisa bayar utang. Ya, itu yang irasional. Makanya apa? Kita sebagai konsumen hendaknya berperilaku sesuai apa? Yang masuk akal. Jangan sampai berlebih-lebihan untuk gaya hidup, karena nantinya tidak akan mungkin penghasilan kita untuk memenuhi gaya hidup kita. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah pasti cukup. Kriteria konsumen memiliki pola pikir jangka pendek. Ya, oh saya haus, saya beli minum. Oh saya lapar, saya beli makanan. Ya, tidak memiliki tidak memiliki perencanaan. Ya kadang-kadang membeli barang itu kadang nggak direncanakan. Begitu ngeliat barang yang murah, apa jadi beli? Padahal awalnya tidak membeli, tapi dibeli gara-gara harganya murah atau mungkin banyak yang diobral. Kemudian suka bersosialisasi, membeli untuk dibagi-bagikan kembali. Ya, adaptatif dengan teknologi. Contoh beli HP, udah punya HP, beli HP lagi ya dengan yang terbaru, teknologi terbaru, dibeli lagi. Ya, udah beli lagi yang baru, lebih baru lagi, selalu begitu. Itu beradaptasi atau adaptif dengan teknologi, selalu mengikuti perkembangan zaman lah ceritanya seperti itu. Mementingkan konteks dibandingkan konten, tuh, karena pengen dianggap kita wah, ya jadi kita beli yang serba branded, serba bagus, padahal penghasilan kita tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terus kemudian membeli barang juga kadang-kadang karena menyukai produk asing, bangga dengan menggunakan produk ini. Baju lo, baju saya dari Singapura gitu kan, ini parfum saya dari Italia gitu kan, padahal di Indonesia juga sudah ada, tapi dia menyukai produk asing, dia akan dengan bangganya memamerkan produk asing. Terus kemudian memperhatikan masalah religius. Ya, bagi kita seorang mukmin, seorang muslimin atau mungkin yang beragama lain, ya tentunya mereka juga ketika beribadah, dia yang dikonsumsi atau yang dibeli ya sesuai dengan kebutuhannya ibadahnya. Kalau orang muslim ya beli mukena, nggak mungkin orang Kristen beli mukena, ya tuh beli tasbih, beli Al-Quran gitu kan. Terus kuatnya budaya lokal. Kuatnya budaya lokal seperti ini seperti apa? Contohnya orang di Jakarta tapi dia asli orang Jawa, beli blangkon gitu kan, beli baju Jawa gitu kan. Atau mungkin orang-orang Cina yang sudah tinggal di Indonesia, sudah jadi warga negara Indonesia, beli baju Cina ya, yang merah-merah begitu. Kemudian yang terakhir, karakteristik konsumen yaitu mereka kadang-kadang beli sesuatu barang hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Kemudian aspek positif perilaku konsumtif, ya konsumtif itu pemakaiannya berlebih-lebihan, tapi ada dampak positifnya. Apa positifnya? Terpenuhi kebutuhan, apa yang ia beli terpenuhi, dia akan merasakan puas. Ya. Yang perilaku negatifnya, tentunya kalau membeli barang dalam jumlah yang berlebih-lebihan akan memperbesar pengeluaran, mendorong perilaku kriminal. Contoh gini, ya. Misalkan ada kalangan artis karena sudah
nggak dipakai lagi dalam dunia keartisan, dia sampai menjual diri, ya, menjual diri untuk mendapatkan uang karena biasa hidupnya glamor, nggak dipakai dalam sinetron atau mungkin film, dia menjual diri, kemudian uang hasil jual dirinya digunakan buat berfoya-foya. Tuh, akhirnya menimbulkan perilaku kriminal, ada ditangkap tuh, prostitusi online di kalangan artis misalkan, ya. Menimbulkan beban ekonomi bagi keluarganya. Tentunya kalau yang masih ikut orang tuanya, beban bagi orang tuanya, ini anaknya kok maunya ganti-ganti HP mulu, maunya baju yang mahal-mahal mulu. Itu beban bagi orang tuanya, yang mana orang tua tidak mampu tapi anaknya mau minta yang lebih bagus, yang lebih banyak. Tuh, ya, beban keluarganya. Etika yang diterapkan saat melakukan kegiatan konsumsi yaitu harusnya bersikap hemat dan tidak boros saat menggunakan alat pemuas kebutuhan. Beli makanan yang secukupnya, beli minuman secukupnya, jangan sampai berlebihan akhirnya dibuang, ya. Mengutamakan kebutuhan pokok saat memenuhi kebutuhan. Yang dipokok dulu, ya. Ketika haus ya beli minum dulu, nggak beli yang aneh-aneh dulu. Haus tapi yang dibeli baju, kan nggak masuk akal, ya. Baju masih banyak, beli baju mulu, sementara makanan nggak dibeli, ya. Terus yang ketiganya, membeli barang yang asli bukan barang bajakan. Artinya kalau kita beli barang yang asli mungkin akan lebih kuat, lebih awet dibandingkan barang bajakan, akan sedikit cepat rusak. Ya. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Untuk materi pembelajaran besok yang ketiga yaitu mengenai pembentukan harga pasar. Baiklah anak-anak semuanya, terima kasih untuk pembelajaran yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.